Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini ini adalah mesin tas yang sebelumnya saya buat. Ini kapasitasnya 75 butir ya, teman-teman. 50 butir setter, rak otomatis geser, terus 25 butir hatcher ya. Di sini guys digunakan sebagai hatchernya. Nah, ini nanti saya update terus teman-teman untuk pembuatannya. Saya akan upgrade dari 75 butir menjadi 150 butir. Nah, ini saya akan tambah raknya. Nanti sistemnya lampu tidak di atas tapi di samping teman-teman, dan memakai kipas. Nanti saya terus update ya. Sementara saya bongkar dulu untuk mesin tetasnya. Stay tune teman. Ntar lagi saya update lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memakan waktu untuk perbaikan ya teman-teman, di sini yang sebelumnya kapasitas di 75 butir, saya upgrade menjadi 150 butir, 100 butir setter, 100 butir setter, dan sekitar 50 butir hatcher ya di bawah. Nah, di sini fungsinya itu kipas itu mengikuti lampu. Jadi kipas lampu itu dari termostat, dan motor penggerak pembalikan telur pakai timer ya. Nah, timernya belum saya setting, jadi di sini saya menggunakan cukup satu pakai timer saja. Terus saya pakai saklar di sini. Nah, saklar misalkan rak bawah. Kenapa saya buat demikian pakai saklar? Karena kalau di 3 hari pertama itu kan telur tidak boleh dibolak-balik, jadi saya menggunakan saklar. Jadi ketika rak terisi telur hari pertama sampai hari ketiga, saya pembelian telurnya saya nonaktifkan. Nah, itu dari timer ini saya juga paralelkan dengan mengatur kelembapan di sini. Nah, bentar. Lembabnya saya kasih dulu sebentar, saya pause. Baik, kembali lagi teman-teman. Ini humidity sudah saya pasang juga. Nah, nanti humidity ini nanti ikut dari pengaturan timer ini. Biasanya itu kan di 3 jam atau 4 jam sekali. Di sini bergerak 12 detik ya. Jadi humidity ini dari kabut asap ini nanti hidupnya sekitar 12 detik, 8 sampai 12 detik ya, setiap 3 jam ya. Nah, tapi itu tidak menggunakan termohigrostat. Jadi termostatnya cukup termostat biasa untuk mengatur kipas dan lampu, dan motor dan humidity itu paralel menggunakan timer saja teman-teman. Cukup seperti itu saja teman-teman. Itu untuk kontrol manualnya. Itu juga untuk kontrol manual itu juga di sini. Nah, kontrol manual. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk pembukaan atasnya cukup kocar-kacir ya teman-teman, karena saya menggunakan bahan seadanya. Nah, seperti ini teman-teman. 3 tingkat, 2 lampu di sebelah kanan, 2 lampu di sebelah kiri. Oke. Saya coba maksimalkan dulu ya. Di angka berapa dapat menyentuh di 37 derajat ya. Oke, saya matikan dulu ininya. Oke, matikan. Nah, ketika teman-teman tips dari saya teman-teman, ketika habis merubah ini teman-teman harus merestart dari sambungan listriknya. Jadi harus di restart dulu teman-teman, baru pengaturan itunya baru terupdate pengaturan dari timernya. Nah, timernya langsung terupdate ya. Ini aktif, kabut aktif. Oh, kabut suaranya hidup.
3 second. Nah, kami gunakan 10 second. 3 jam, setiap 3 jam menyala 10 detik. Setiap 3 jam menyala 10 detik. Ini saya atur di 36,5 ya. Ini pengaturan sebelumnya, sebelum saya update. Terus misalkan tidak cocok, nanti saya sesuaikan lagi. Pokoknya di angka 37 sampai maksimal 38. Terima kasih teman-teman. Oke, kita lihat tuh penampakan dari luarnya seperti ini. Semoga berhasil ya, ini masih semoga berhasil dengan sistem seperti ini teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, ini update terbaru dari percobaan pertama saya. Saya mencoba itu kurang lebih 31 butir, dan ini tersisa 3 butir yang gagal menetas di minggu akhir ya teman-teman. Dan sebelumnya 6 butir gagal berkembang di minggu awal. Jadi kurang lebih 9 butir dari 31 butir telur. 31 atau 32 saya lupa teman-teman. Yang pasti kurang lebih 75% untuk kemampuan mesin tetas ini ya teman-teman di awal percobaan. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman. Ketika sudah terisi telur 2 rak atas setter dan 1 rak hatcher di bawah. Nah, ini ketika awal-awal menetas ya, penampakannya seperti ini. Kekurangannya kemarin itu DOC-nya itu lompat-lompat ya, jadi ke bawah, ada yang nyemplung juga di tempat humidity. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ada beberapa koreksi atau evaluasi ya. Terdapat 5 DOC dengan kaki pengkor. Nah, ketika saya cari tahu, saya baca literasi, ada beberapa penyebabnya. Salah satunya penyebabnya adalah genetik bawaannya ya. Jadi genetiknya itu cacat di bagian kakinya, itu melengkung pengkor. Yang kedua itu bisa jadi saat pembalikan telurnya, jadi pembalikan telurnya itu tidak sempurna, ada kesalahan. Yang ketiga itu bisa jadi alas saat DOC menetas itu tidak nyaman ya, jadi menyebabkan kakinya melengkung atau bengkor. Terus yang keempat itu bisa jadi karena telur kecil. Nah, telur kecil yang juga bisa menyebabkan telur kecil atau indukan belajar bertelur itu menyebabkan kaki tidak sempurnanya, jadi melengkung untuk menopang tubuhnya. Nah, sekian dulu teman-teman semuanya. Semangat beternak dan juga semoga ternaknya sehat-sehat semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.